Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Babu ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa syafaqati 'alaihim wa rahmatihim. Bab tentang mengagungkan, mementingkan hurumatul muslimin, kehormatan orang-orang Islam dan hak-hak mereka, hak muslim terhadap lainnya. Wasyafaqah alaihim, syafaqah ini sayang lah itu. Warahmatihim, dan rahmat kepada mereka. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih. Wa may yu'azzim, wa qala aidan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang yu'azzim sya'airallah, yang membesarkan, mengagungkan sya'airallah, itu adalah dinallah, agama Allah, atau faraidul hajj, kefarduan haji, fa innaha min taqwal qulub. Di ayat lain, waqala aidan waqfid janahaka lil mu'minin. Waqfid itu rendahkanlah janahaka, sayapmu. Itu ungkapan, perumpamaan menghormati orang-orang yang beriman. Nah, makanya di ayat 32 surah Al-Maidah ini tentang kehormatan seorang muslim. Wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Siapa yang membunuh seorang manusia itu aw fasadin fil ard, berbuat kerusakan di bumi, itu faka'annama qatalan nasa jami'an. Jadi siapa yang membunuh satu orang manusia itu seakan-akan membunuh manusia semuanya. Karena apa? Karena membunuh ini adalah jalan untuk menghabisi manusia yang lainnya. Pembunuhan yang terjadi di dunia saat ini diawali dengan satu pembunuhan. Apa itu? Pembunuhan Qabil kepada Habil. Itu dia memulai, yang lain memulai. Jadi ada salah satu riwayat yang menyebutkan di masa lalu tuh, bilanya rajanya tuh meninggal kan, tahta ini ke pewaris berikutnya. Nah, itu. Sampai ada tradisi bilanya rajanya meninggal, nang ahli waris ini berembur pembunuhan, sudah ada mati habis berpegang selanjutnya hanya jadi raja. Karena nang raja ini mati, nang bawahnya berebut pulang pembunuhan pulang sampai habisan itu menjadi raja. Itu berarti kenapa bisa sampai nang itu tradisinya? Berarti karena dari awal ada yang memulai pembunuhan. Itu maksudnya. Yahudi membunuh Palestina ini karena waktu di awal mulai sampai yang ini nyanyian, sampai pian baca beritanya panglima perang Israel hanya raja mungkin berapa ya, 2 minggu atau 3 minggu dipecat oleh Benyamin katanya. Kenapa? Panglima perang, menteri pertahanannya tuh memberikan statement. Jadi kayaknya ada perlu lagi menyerang Palestina nih, habisan dah di Gaza tuh, habisan gedungnya, habisan dibom, habis buncu mana lagi yang dibom, orang lagi habis di berataan. Panglima perangnya tuh muyak dah. Muyak habis dah ada baik sampai muyak. Sidin tuh muyak dah perang. Saking habisnya dah. Ada kasihan muyak dah. Dipecat lah dong. Mencari nang 7 perang aja kalau lagi pulang. Nah, itu kenapa bisa sampai nang itu menghabisi benar? Karena waktu di awal dasar mulai membunuh. Itu makanya bilanya membunuh satu orang manusia, ya itu akan membunuh manusia semuanya. Tapi bilanya waman ahyaha,
yang menghidupkannya, maksudnya membiarkan hidup, memberikan kesempatan hidup, itu akan memberikan kesempatan hidup kepada yang lain. Ada satu kebijakan yang mengolah kesejahteraan orang itu bagus, yaitu berefek kepada semuanya. Nah, itu modelnya. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dari Abu Musa al-Asy'ari. Apa ujar Rasulullah? Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha wa shabbaqa baina asabi'ihi. Al-mu'min dengan mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan. Lalu Nabi mencontohkan kayak ini, saling menguatkan. Sesama mukmin itu saling menguatkan, tidak saling menjatuhkan. Berarti bilanya hari ini kondisi kita masih belum kawa membantui yang di Palestina, masih belum, nah berarti kita belum kuat, belum kalbunyanil wahid, masih belum lagi, masih belum sempurna. Nah, belum sempurna yashuddu ba'duhum ba'dhum. Kenapa di zaman Rasulullah itu sahabat kuat? Apakah memiliki persenjataan yang lengkap? Lain. Apakah menguasai dunia waktu itu? Lain juga. Bila kita baca sejarah, Nabi Muhammad itu muncul di tengah imperium besar, ada Persia, ada Romawi. Ibaratnya tuh negara ketiga waktu itu, dan dipandang sebelah mata, dipandang remeh oleh bangsa Romawi, oleh bangsa Persia, masyarakat Arab nih nah. Karena orang Arab waktu itu ya hidupnya kayak tukang nah. Karena berkembang ya di daerah apa ngarannya nih, kekuasaan Persia aja yang di daerah Syam tuh kayak itu aja. Tetapi dengan prinsip al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha, maka lambat laun kekuatan ini bisa menaklukkan daerah-daerah baru, bisa ekspansi, futuhat, membuka daerah-daerah baru, bisa berdakwah ke daerah-daerah lain. Yang puncaknya itu pada masa Sultan Turki, ngarannya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kayak bergerak puncaknya itu khalifah Islam paling besar, wilayah kekuasaannya berapa luasnya? 2/3 bumi ini 2/3-nya dikuasai Turki Utsmani, umat Islam. Itu ya tadi al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Itu sama kayak Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinia yang diprediksi Nabi, lataftatihanal Konstantinia qala ni'mal amir amiruha wa ni'mal jaishuha. Nanti Konstantinopel yang wahini Istanbul ditaklukkan, yang menaklukkannya adalah pasukan terbaik, pemimpinnya, panglimanya, kaptennya yang terbaik juga. Dan bilanya kita berjalanan ke museum di Turki, museum tentang penaklukan Konstantinopel itu, pasukan Muhammad Al-Fatih itu terdiri dari berbagai macam bangsa. Lain orang Turki aja, ada orang Arab, ada orang Kurdi, ada orang Afrika, seberataan tombol. Kayak timnas Indonesia juga, timnas internasional. Itu ciri-ciri pasukan Al-Fatih itu dasar orangnya macam-macam. Ada yang dari ini, ada sebuting bukan Turki aja ada semuanya. Nah, umat Islam tuh kayak itu ujar Nabi. Jadi orang Arab diremehkan, bener lah, iya diremehkan. Makanya waktu pertama kali tetamu Romawi di Perang Yarmouk itu kan masih masa Sayyidina Abu Bakar. Jumlahnya itu jauh benar, puluhan ribu lawan ratusan ribu. Pas terjadi perangnya itu kurang lebih seminggu lah. Memasuki hari ketiga atau keempat, kaum muslimin ini para kalah dah, terdesak. Tapi apa?
sekalinya Ikrimah bin Abu Jahal dengan pasukan yang lain kurang lebih ada 400 ikung langsung menyerang ke jantung pertahanan Romawi, meninggalkan pembunuhan syahid. Cuma gara-gara serangan itu kemenangan itu berbalik, mental kaum muslimin jadi berbalik, jadi lebih semangat, dan itu melemahkan semangat orang Romawi. Pada akhirnya Romawi kalah di Ghazwatul Yarmuk, di perang Yarmuk lah, waqatu Yarmuk bahasanya. Itu karena al-mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dhan, saling menguatkan. Hadis lain wa anhu, masih dari Abu Musa al-Asy'ari, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'u nablun falyumsik. Aw liyaqbid ala nisaliha ayyusiba ahadan minal muslimin minha bisyai. Hadis Nabi ini sederhana aja Bang, tapi penting. Jadi hadis Nabi ini ada yang konsep besar, ada yang konsep apa ngarannya nih, strategis itu, ide strategis, ada yang sederhana benar tapi penting. Hadisnya lah, siapa yang lewat masjid, maksudnya lagi berjalan nih melewati masjid, au aswaqina, pasar, lagi membawa busur panah tuh, hendaklah jar Nabi apa? Ditutupi. Busur panah ditutupi. Kenapa? Ayusi ba'hadin minal muslimin minha bisyai, kalau bina karena orang. Sederhana benar nih. Amun bahasa ini, amun membawa parang pakai kumpang, kalau bina karena orang. Apalagi benda-benda tajam. Pokoknya benda-benda yang berbahaya pas lagi membawa. Amun membawa barang bangunan di jalan, hati-hati karena orang. Jangan laju, jangan ugal-ugalan, kira-kira itu menurut bilang bawa. Amun lagi di jalan mengirim makan barang yang ganal nang barat, maka hati-hati kalau pindah karena orang. Nah, sederhana tapi itu penting. Supaya apa? Tidak mencederai orang lain. Nah, Nabi masalahnya itu. Yang sampai tadi benda-benda tajam jangan sampai kena orang. Jauh benar yang sengaja merusak jalan, jadi orang alih lewat. Boleh lah itu, ya kan boleh lah itu. Wa 'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perumpamaan yang lain, analogi yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang hadis Nabi itu bentuknya analogi, perumpamaan. Ini termasuk perumpamaan. Apa ujar Nabi? Masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan orang mukmin itu dalam kasih sayangnya, keakrabannya tuh, kedekatannya itu masalul jasad, seperti jasad, seperti tubuh. Idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sairul jasad bisahar wal humma. Apabila ada salah satu anggota tubuh itu sakit, maka seluruh tubuh juga merasakan sakitnya. Bisahar, begadang, kada karuan goreng, wal humma, demam. Contoh sederhana, sakit gigi. Gigi pasti sakit gigi, kepala pusing, marinyut tarus pulang. Obat sakit gigi pas habis, ke warung belum ada lagi. Obat sakit gigi adalah ada. Ya, nah ada kisah kawan perawat tengah malam kau gede orangnya sakit gigi, ya kada apa lagi. Seorang mukmin tuh Bang itulah ya itu. Ketika ada satu yang sakit, yang lain merasakan. Nah, ini bilangnya perumpamaan hari ini pas benar. Palestina lagi berduka, merasa kita berduka. Ini jangankan berduka itu. Produk yang jelas-jelas mendukung Israel itu arenya, jauh benar. Jauh panggang dari api. Jauh benar yang kayak ini paling gak ada
ada semangat ingat saudara kan, membantui paling kada benar. Karena kata Nabi, mukmin itu masalul jasad, seperti tubuh yang satu. Seperti tubuh yang satu. Nah, orang-orang Ansor itu dipuji oleh Rasulullah SAW karena apa? Salah satunya karena mereka mau berbagi dengan orang-orang muhajirin. Jadi kan waktu hanya hijrah sampai ke Madinah, orang muhajirin ini dasar bahasa nyamannya itu pengangguran berataan karena gawiannya di Mekah. Gawiannya di Mekah. Ya, kada kau mutasi kan ada kisah mutasi bahari gawian maka berjualan di Mekah. Bahkan kayak Suhail bin Ammar itu Suhail bin Sinan Ar-Rumi itu dagangan sidin harta benda di Mekah berataan. Jadi ke Madinah itu dasar tangan kosong, mulai nol pulang, ada apa-apa. Kecuali mungkin beberapa sahabat kayak Sayyidina Abu Bakar yang sempat membawa duit, yang lainnya baju di awak. Di Madinah apa? Orang Madinah, orang Ansor yang menjamu, mempersilahkan diam di rumah, kayak itu. Tapi, nah ini luar biasanya. Namun wadah kita kayaknya ngalih bang. Orang-orang muhajirin, walaupun dipersilahkan hidup, diberi tumpangan hidup, orang muhajirin ini tahu diri. Kayak Abdurrahman bin Auf itu kan lawan ding sanak sidin Arabi itu Abdurrahman ya amun hendak rumah sediakan, amun hendak bini ku ceraikan, ikam mananya anak apa nih jar Abdurrahman kadu usah gin ulun tunjukakan pasar di mana kayak itu gini. Abdurrahman nih tujuan pasar, ulun langsung berbisnis saja. Tujuan ke pasar tangan kosong Abdurrahman bulik-bulik bujung membawa minyak. Jadi makanya ada kampus di daerah Jakarta, ngaranya Ma'had Umar Usman. Kamu nggak tahu ini dulu pimpinannya Ipo Santoso bang. Itu magangnya mungkin lain magang tugas akhir lah. Jadi mahasiswanya tuh diajak ke Bandung. Ya kan kampus Jakarta, tugasnya tuh ke Bandung. Di Bandung tuh kada membawa apa-apa. Tugasnya kayak apa supaya kawas sampai ke Jakarta membawa duit, berbisnis kayak entah menawarkan jasa atau apa. Tugasnya. Nah, orang-orang muhajirin itu tahu diri ketika diberi kesempatan. Nah, orang mukmin itu. Itulah yang membuat orang mukmin saat itu, para sahabat waktu itu kuat karena yasyudu ba'duhum ba'dun. Walaupun orang Yahudi menyerang, kan ada 3 kabilah tuh, Bani Qainuqah, Bani Nadir, Bani Quraidah. Serbuan dari Yahudi luar biasa, tetap bisa bertahan. Orang munafik, musuh dalam selimut, bisa bertahan juga karena kuat. Wayah ini bang kita jadi nyaman benar diadu domba. Nah, bisa jadi karena apa? Kita belum masalul jasad gitu aja. Diharu-haru sedikit tahu hal. Ya, ada kisah orang entah bujur atau kada, tapi kayaknya bujur. Di kampung tuh pas masalah diganggu ekonomi, warganya masyarakat. Diganggu masalah sosial, masyarakat. Diganggu masalah haras, masyarakat. Pak diganggu pas tiba masa pemilu bakal hilang. Padahal apa? Padahal dalam setiap kondisi, situasi harus tetap kayak masalul jasad, situasi dan kondisi. Nah, itu jar Nabi. Ini kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berikutnya. Ujar Abu Hurairah, qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa indahu Al-Aqra' bin Habis. Waktu itu Nabi duduk nih santai nih. Nabi santai. Nah, di higa Nabi ini ada Al-Aqra' bin Habis, sahabat Nabi. Aqra' ini dari
Sidini Tamimi, sukunya Tamimi, dan Sidini salah satu orang mulia sebelum Islam dan sesudah Islam, Al-Aqra bin Habis nih. Tokoh lah, sesepuh lah itu. Jadi waktu lagi duduk nih, Nabi mencium Sayyidina Hasan, mencium cucu kan biasa ya, mencium cucu biasa ya. Lalu Aqra ini bingung. Jar Aqra lah, innali asyrah minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Ulun nabiyai anak 10 hikung kada denang pernah ulun ciumna hikung. Nabi bisi cucu dicium Nabi. Sayyidina Hasan jar Aqra ulun 10 hikung bisi anak kada denang cium hikung. Jujur aja gitu. Lalu jawaban Nabi nalah fanawara ilaihi. Nabi pun melihat ke Al-Aqra bin Habis. Nah, man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Nah, lalu kenapa jadi bisa kayak itu? Nah, ada kemungkinan Sidin ini termasuk min ahlil badiyah minal ghalat wal jafa. Ahlul badiyah itu kalau di Arab tuh orang kampung, nomadennya hidupnya di padang pasir, pindah-pindah. Jadi orang lapangan. Jadi kada tapi tahu kondisinya kada tapi nang kayak itu. Jadi kada tapi paham yang kayak itu. Makanya pas melihat pemandangan Nabi ini bingung, heran. Maka jar Nabi man la yarham la yurham. Di hadis lain tentang rahmat itu ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini hadis dari Abdullah bin Amr kalau salah. Ujar Nabi ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang pengasih lah. Itu yarhamuhumur rahman. Ini disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi, sayangilah orang-orang yang ada di bumi. Lawan orang itu pengasihanan, pemarasan ini kada kawa disamakan lawan membiarkan kemaksiatan, beda lah. Jadi ini ada orang menggawi maksiat, maras dibiarkan lain itu amunnya orang menggawi maksiat maras berarti ditangati supaya apa? Supaya orangnya tidak tenggelam dalam kemaksiatan. Irhamu man fil ardi, sayangilah orang di bumi, yarhamukum man fis sama. Maka akan disayangi oleh orang-orang di langit, disayangi malaikat. Uwais Al-Qarni itunya kada terkenal di bumi, orang-orang kampungnya tapi tahu, tapi malaikat tahuan lawan Uwais Al-Qarni. Ini sayangi malaikat. Hadis lain. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, ujar Sidin Nabi kisah Aisyah. Qadimana sun minal a'rab ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada datang kepada Nabi A'rab. A'rab ini orang Arab Baduy. Jadi ada dua orang Arab tuh. Orang Arab Baduy itu yang diam nomaden, pindah-pindah, yang padang pasir. Jadi misalnya ke sini itu membawa binatang ternak karena ada sumber air. Bilanya itu habis, pindah ulang ke sini. Itu ahlul badiyah. Ya A'rab lawan Arab beda. Kalau A'rab itu A'rabi itu yang orang Arab tapi orang Arab kampung, yang nomaden pindah-pindah. Tapi bilanya Arabi itu orang Arab yang berperadaban di kota-kota. Yang dahulu juga mengambakami di masjid. Itu dia cek di hadisnya bunyinya Arab atau Arabi. Orang Arab Baduy, ini kan tahu adab, tahu di bahasa. Makanya bakami di masjid. Bukan menghulu-hulu, ada menghinakan masjid kah? Kada juga, karenanya dasar kada tahu di adab. Murid kami itu di sekolahan
karenanya hidup di lingkungan keras, kayak itu sosialnya di situ apa ya bahasanya kurang tertata, nah katanya bener. Jadinya lawan perguruan itu kada tahu dibasa, bukan kada menghormati guru, kada tahu cara menghormati guru. Iya, nang izin ke WC, beparak lawan guru, bagus kan? Minta izin. Pau nang pahami lah. Pokoknya inya tuh padahal niatnya tuh minta izin dan menghormati guru. Tapi inya kada bisa memilih intonasi nada. Beparak tapi pokoknya ini dasar minta izin ke belakang. Amunnya yang dasar tahu tata bahasa kan Pak izin ulun anak ke belakang. Nah itu paling pas dah. Tapi ini dasar orangnya kada tahu, nada kada bisa memilih, ya beparak, pokoknya ulun diizin. Itu sudah sopan dah. Orang kada tahu. Nah, orang Baduy itu kayak itu. Sampai jadi ada sekelompok orang datang kepada Nabi dari Baduy. Faqalu atuqabbiluna sibyanakum. Jadi bebuhannya orang Arab Baduy tadi bertakun lawan Nabi. Atuqabbiluna sibyanakum. Buhan pian itu mencium anak kah? Pertanyaannya aneh. Buhan pian mencium anak kah? Ya Nabi, iya kan mencium anak. Qalu lakinna wallahi ma nuqabbil. Tapi kami kada mencium anak. Ini aneh orang ini. Tapi ini fakta itu di masa Nabi. Kami kada mencium. Ujar Rasulullah, awa amliku in kana Allahu naza min qulubikum rahmah. Nah, bahasa nyamannya awa amliku itu kan hamzah istifham ingkari. Awa amliku itu istifham ingkari, itu kayak pertanyaan tapi mengingkari. Apa yang bahasanya banyak kayak ini, dicabut Allah kan sifat rahmah lawan buah nikam nih karena sayang terhadap anak cucu itu yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi anak kecil itu disayangi, yaitu rahmat Allah kepada hamba. Bilanya rahmat itu dicabut, ya nang ada kuitan membunuh anak. Nah, ada beritanya Allah. Nang mamanya stres benar, lalu anak dibunuh berataan. Mana itu mamanya bunuh diri. Ada nang itu. Ada yang muar nang mamanya muar lawan anaknya, orang menangis terus dimatiinya. Ada nang itu. Itu kenapa bisa? Berarti rahmat sudah dicabut Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Hadis berikutnya. Ini dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamin nas la yarhamullah. Siapa yang tidak menyayangi manusia, maka tidak Allah sayangi. Siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak menyayangi. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amala. Jadi Nabi Muhammad ini, sidin ini terkadang menggawi suatu ibadah. Jangan dikira beratan ibadah itu Nabi menggawi. Ada yang Nabi kada menggawi. Anehnya kenapa bisa kayak itu? Nah, wa huwa yuhibbu ayyamana bihi khasyata ayyamana bihin nas fayufradu alaihim. Itu ternyata Nabi kada menggawi karena takutan orang umpatan menggawi lalu diwajibkan Allah Ta'ala. Kayak apa contohnya? Kayak sembahyang tarawih. Kan bulan puasa disuruh meningkatkan ibadah, tahu berataan. Nah, dan Nabi kan sembahyang tarawih. Orang semangat lah sembahyang tarawih, semangat. Cuma Nabi ini bilangnya
ini kan sahabat umpan sembahyang terus, semangat terus, kalau dijadikan sebagai syariat diwajibkan. Makanya di riwayatnya itu Nabi turun sembahyang tarawih 3 malam aja. Sisanya sisanya di rumah aja. Berarti kan ada tarawihan di zaman Nabi. Tarawih ada, tapi kada berjamaah yang Nabi imamnya. Cuma beberapa kali itu aja. Itu maka baru ada hadis berikutnya yang memandahkan dasar bujur tarawih itu diimbayakan seberataan imamnya seikom zaman Sayyidina Umar. Berarti ya, amun berdasarkan hadis ini mulai Nabi hidup zaman Sayyidina Abu Bakar sampai yang Sayyidina Umar sebelum mengganti itu orang sembahyang tarawih masing-masing. Di sini ada, di situ ada. Tarawih di masjid tarawih masing-masing. Jadi Sayyidina Umar itu bukan mengulang tarawih, kada, tapi mengumpulkan tarawih sehingga jadi satu jamaah. Nah, itu. Bukan yang masjidnya kosong, memang masjid kadida tarawihan. Kita insya Allah kan mulai tarawih berjamaah sama-sama di masjid. Kadang itu ada, tapi kita tarawih jadi satu jamaah aja. Imamnya kayaknya Ubay bin Ka'ab. Nah, di bunyi situ ada tarawih, situ ada tarawih. Karena waktu Nabi masih hidup ya beberapa malam aja Nabi turun. Imbah itu Nabi kada turun lagi. Itu salah satunya lah. Salah satunya. Ada lagi yang lain memang selain ini. Laula nasyqa ala ummati lamartum bisiwak inda kulli shalah. Ada riwayat inda kulli wudu. Kalau seandainya tidak menyulitkan umatku, aku wajibkan bersiwak setiap sebelum sholat. Ada Jumadahkan, ada riwayatnya setiap sebelum berwudu. Nah itu. Nabi kada hendak yang mengalihi umatnya, yang Nabi yang nyaman-nyaman aja. Misalnya ada 2 pilihan, ada satu pilihan yang lebih mudah, Nabi pasti akan memilih yang lebih mudah. Makanya waktu Nabi Musa alaihissalam merekomendasikan kepada Nabi Muhammad minta dikurangi sembahyang tuh, Nabi Muhammad hakun. Kenapa jadi hakun? Karena Nabi kasihan lawan umatnya. Marga kasihan itu beneran. Belang bulik super juga ya. Kita aja lah misalnya lawan bos minta dispensasi belang bulik super makanya. Super lah. Tapi karena Nabi tahu ini gasan umat, lalu Nabi hakun bersumpah. Yang pada akhirnya kan waktu sisa 5 Nabi Musa masih menyuruh kan minta fas ali takhfif, minta kurangi. Ujian Nabi Muhammad ulun sumpan belang bulik terus di riwayatnya itu kan di riwayat yang tentang Isra Mi'raj. Nah, Nabi itu sumpan bukan koler, ada sumpan. Nabi Musa masih menyuruh 5 kali itu masih menyuruh lagi kurangi. Ya Nabi Muhammad jangan ulun sumpan dah. Minta kurangi terus sumpan. Bapak nang tadi itu kada sumpan lah, bukan kada sumpan, tapi Nabi Muhammad maras lawan umat supaya kada mengalihi sebujurannya itu. Makanya ada sahabat yang bertakon, Nabi ya, ulun kainin, ulun ini menggawi nang wajibnya aja. Ya pokoknya wajib itu menggawi, kada mungkin sunat. Yang pian halalakan ulun halalakan, yang pian haramakan ulun haramakan. Itu aja ulun gawe di dunia nih, masuk surga lah. Ya, bilanya bujur kayak itu masuk surga. Saking sederhana aja standar masuk surga kan ada mengalihi. Itu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa anha masih dari Aisyah, nahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wisal rahmatan lahum. Faqalu innaka tuwasil. Qal inni lastu kahayatikum inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahahum anil wisal. Nabi melarang untuk wisal. Wa huwa alla yatanawala muftiran baina saumaini wa qila istidamatu ahwali saim. Fa ala tsani yukhrij anil wisal bil jima'.
wa taqayyu dunal awal wa nahy an fihi indana litahrim. Nabi itu melarang puasa wisol. Apa ya, kayak kada pembukaan puasa tuh nah, kada makan terus. Lalu kan sahabatnya bertakun, anu pian ini Nabi kan ada tapi kelaparannya. Nabi ini menangati puasa wisol, tapi Nabi ini kayak kada kelihatan makan tahan mahar itu nah. Ujar Nabi, ini lastu kahayatikum, aku tidak seperti kalian. Yang seperti kalian. Kenapa? Ini abi itu yut'imuni, aku pas malam itu diberi makannya oleh siapa? Rabbi wa yasqini. Nabi ini ada keistimewaan diberi makannya Allah Ta'ala, lalu diberi minum. Jadi kayak ada lapar tuh nah. Diberi kekuatan, Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad sehingga kamu bertahan. Namun buat nikam ya Nabi kada usah. Lain kamunya. Tahajud itu Nabi menyuruh apa? Guring dulu biar bangun. Makanya ada nang sahabat ulun kada guring semalaman Nabi sariki. Kecuali dasar orangnya dapat kisman dari Allah. Ulama-ulama wali-wali Allah Ta'ala yang terpilih itu ini si Bonsidin itu nah dapat keistimewaan malam itu kalau tahajud banyak. Itu orang-orangnya aja. Namun kita nang orang awam ini jangan coba-coba nang kayak itu. Besoknya ini garing. Kita kan usah gitu. Nang semalam pemilu sampai subuh, besoknya lihat bener dah. Padahal began aja, menghitung aja sakit kepala bang. Tahajud bang ya jual lah, iya. Jangan sampai nang behimat, bang sesuai kemampuan. Kayak namun sudah awal hanya ditambah. Kadang nang mentangan siang istirahat cukup, bangun sungsung jam 2, lalu mengges saya 2 jam tahajud. Wah, bacaan macam-macam. Qul huwallahu juga baca 1000 kali. Tak lawas, wah, nak merasa dia tahajud sejam 2 jam lah itu. Bagus aja. Nah, tapi esoknya awak garing, berurut, semingguan di rumah aja ada kemana-mana. Kadang itu Nabi menyuruh, Bapak apa? Semampunya, karena jadi tambah. Nah itu rumusnya. Ada namun gas. Karena ujar Nabi apa? Paling afdol itu adalah al-istiqomah. Jadi ada istilah dirapel, ada merapel dulu ya. Jadi sebulan tahan kada tahajud, nah ada. Tapi tiap malam walaupun sedikit tapi tiap malam kawal. Dari Abu Qatadah qala Abu Qatadah Al-Harits bin Rib'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la aqumu ila shalah wa uridu an utawwila fiha fa asma buka as-sabi fa atajawwaza fi salati karahiyatan asyqa ala ummihi. Nabi jadi imam. Nabi ini anak panjang ayatnya. Soalnya ada anak menangis. Nabi lajui. Jadi lakas untung ada yang menangis. Ini dalil ini juga memadahkan tentang sahabat tuh yang membawa kekanakan juga. Jangan dikira kekanakan zaman sahabat itu kada menangis juga. Bahkan ada riwayat ketika Nabi mengangkat kekanakan. Jadi ada sahabatnya membawa anak, Nabi angkatkan anaknya. Soalnya bakami di tangan Nabi. Ini pernah juga Nabi dikamihi anakan pernah aja. Kalau yang terbebas dari itu kada sama kan. Karena ini masalah manusia biasa. Hadis lain dari Jundub bin Abdullah. Man shalla salatas subhi fa huwa fi zimmatillah. Riwayatnya ini jamaatan. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, ini fadilah sembahyang subuh berjamaah. Fa huwa fi zimmatillah, dalam tanggungan Allah. Ini fadilah sembahyang subuh jamaah. Selain pahala berjamaah itu bilanya sembahyang subuh jamaah itu fi zimmatillah, dalam tanggungan Allah. Fala yatlubannakumullah fi zimmatihi bi syai'. Nah, maka kenapa nih? Jangan menuntutlah
fa innahu man yatlubu fi zimmati bi syai' yudrikhu thumma yakubbuhu ala wajhi fi nari jahannam. Karena orang-orang yang sholat subuh berjamaah ini ya memang dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaannya. Nah, hadis riwayat lain terakhir dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim lainnya. La yadhlimuhu, dia tidak akan menzolimi saudaranya. Wala yuslimuhu, apa gerang? Wala yuslimuhu itu memusuhinya lah. Wa man kana fi hajati akhihi kana wa fi hajati. Siapa yang memenuhi hajat saudaranya sesama muslim, Allah penuhi hajatnya. Wa man farraja an muslimin qurbatan, siapa yang memberikan solusi kepada saudaranya sesama muslim, maka farajallahu anhu biha qurbatan min qurbi yaumil qiyamah, maka akan Allah berikan solusi jalan keluar kesulitannya nanti di akhirat. Wa man satara musliman, siapa yang menutupi aib muslim lainnya, satarahullahu yaumil qiyamah, Allah tutup aibnya nanti di akhirat. Menutup aib ini bukan membiarkan kemungkaran lah, lain. Tapi ini yang dasar orang apa namanya nih, dasar orang kadeder tahu dan orangnya sudah taubat, nah jangan nyungkai-nyungkai lagi. Nah, terakhir, mungkin melihat ini lagi rame bang, sebujurannya tuh tersalah bang, tapi ada artis, wah ini berjilbab dah, artis berjilbab dah, bagus lah kok, bagus. Sekalinya ada salah satu stasiun TV menayangkan pulang sinetron artisnya tuh waktu bahari belum berjilbab. Baguslah itu, bagus. Ya ini waman satara musliman satarahullah. Biasanya foto-foto bahari bang, foto-foto bahari ada kawan-kawan kita, keluarga-keluarga kita nang kada berjilbab tuh nah.